Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang tentunya merupakan info yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer. Apakah pelamar prioritas 1 menggeser pelamar prioritas 2 dan 3 di sekolah induk di seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi di sini ceritanya Bapak Ibu ya, apakah nantinya pelamar prioritas 1 bisa tiba-tiba menggeser pelamar prioritas 2 dan 3 apabila pelamar prioritas 2 dan 3 memiliki formasi atau kota di sekolah induknya. Jadi istilahnya pelamar prioritas 1 bisa masuk ke sekolah induk pelamar prioritas 2 dan 3 yang secara otomatis akan menggeser posisi guru sekolah induk nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, mungkin ibaratnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ibaratnya seperti ini. Misalkan di SD Mawar tersedia satu formasi, kemudian ada guru induknya satu. Ya, ada guru induknya satu. Kemudian anggaplah di SD Uru itu tidak memiliki kota formasi ya, tidak memiliki kota formasi, sehingga satu guru induknya yang merupakan guru honorer sekolah negeri prioritas 1 itu harus keluar mencari formasi Bapak Ibu ya. Nah, secara otomatis nantinya dia bisa melamar di SD Mawar sebagai pelamar dari luar sebagai pelamar prioritas 1. Nah, berdasarkan aturan resmi secara otomatis prioritas 1 ini akan didahulukan ya, akan didahulukan. Berarti nantinya guru induk yang merupakan prioritas 3 otomatis akan tersingkir. Nah, mungkin pemikiran Bapak Ibu seperti itu ya. Banyak mungkin yang berpikiran seperti itu. Tetapi tunggu dulu Bapak Ibu ya, tidak seperti itu logika resminya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat beberapa bukti bahwa tidak seperti itu maksudnya. Jadi nantinya pelamar prioritas 1 itu tidak bisa menggeser pelamar prioritas 2 dan 3 karena memang sudah ada aturan yang mengaturnya Bapak Ibu ya. Sudah ada aturan resmi yang mengatur. Jadi tidak seperti ini Bapak Ibu ya, tidak seperti ini. Nah, di sini kita bisa cek secara mendetail ya. Kita mulai dulu dari beberapa pasal ya. Kami sudah menyiapkan pasal di sini. Jadi kita mulai dulu dari pasal 33. Nah, dari pasal 33 ini Bapak Ibu ya, jelas dikatakan bahwasanya pelamar prioritas berarti masuk prioritas 1, 2 dan 3 itu wajib mendaftar ya pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Logikanya atau artinya adalah ketika pelamar prioritas itu ada kuota di sekolah induknya, maka pelamar prioritas 1, 2 dan 3 wajib melamar di sekolah induk. Itu amanat dan permintaan dari pasal 33 ayat 1. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, terkait pemilihan formasi nantinya pelamar prioritas cek dulu apakah di sekolah induknya itu ada formasi atau tidak ada. Kalau ada berarti melamar di situ ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat 2, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, mungkin kalau kita berpikiran sempit, kita langsung katakan seperti ini. Jadi pelamar dari prioritas 1 dari sekolah lain bisa melamar di sekolah lain yang ada pelamar prioritas 3-nya atau pelamar prioritas 2-nya. Jadi secara otomatis nanti guru induk yang merupakan prioritas 2 atau prioritas 3 itu akan tersingkir. Nah, kalau kejadiannya seperti ini berarti nantinya itu hampir sama keadaannya dengan seleksi P3K tahun 2021. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa tujuan dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 adalah untuk menyempurnakan Permenpan RB sebelumnya, sehingga nantinya celah kesalahan yang ada di tahun 2021 itu nantinya akan tertambal di tahun 2022 melalui Permenpan RB yang baru. Dan admin sudah dapatkan buktinya Bapak Ibu ya. Admin sudah dapatkan buktinya tepatnya di ayat keempat. Nah, meskipun ceritanya begini Bapak Ibu itu sudah lolos ya, sudah lolos sebagai ASN,
tetapi istilahnya Bapak Ibu anggaplah melamar ya, melamar formasi. Tetapi kalau ketika Bapak Ibu melamar di sekolah yang kemungkinan bakalan bentrok dengan peserta prioritas lain dari sekolah lain atau sekolah induk, maka nantinya di sini di ayat keempat sudah dijelaskan keputusan tempat bertugas. Jadi keputusannya tempat Bapak Ibu bertugas pada sesuai dengan ayat 2, berarti ini sesuai dengan ayat 2 akan ditentukan oleh PPK. Nah, jadi secara otomatis akan ditentukan oleh PPK. Nanti PPK Bapak Ibu yang akan mengatur penempatan pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 agar tidak terjadi bentrok ya, agar tidak terjadi bentrok atau saling merugikan satu sama lain. Jadi nantinya PPK akan mengatur penempatan Bapak Ibu. Jadi bagi guru pelamar prioritas 1, 2, dan 3, Bapak Ibu tidak usah galau lagi bakalan tersingkir dengan pelamar prioritas 1 atau pelamar prioritas yang lainnya. Karena nantinya untuk keputusan tempat bertugas nanti ditentukan oleh P3K atas rekomendasi tentunya dari pihak Kemendikbudristek. Nah, setelah admin mungkin membahas ini, mungkin masih ada yang bertanya, nah bagaimana cara atau teknik penempatan pelamar prioritas 1, 2, dan 3 agar tidak terjadi bentrok antar pelamar prioritas pada suatu sekolah. Nah, di sini admin juga sudah dapatkan jawabannya Bapak Ibu ya. Admin juga sudah dapatkan jawabannya di pasal berapa ya? Di pasal 37 ayat 1-2, yaitu terkait pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, pasal 37 ini mengatur terkait pemenuhan kebutuhan. Nantinya PPK itu akan mengikuti aturan yang ada di pasal 37. Bahwasanya di ayat ke-1, ayat pertama, pemenuhan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 nantinya akan didahulukan dulu untuk pelamar prioritas. Nah, seperti itu ya. Jadi PPK akan mendahulukan dulu pelamar prioritas 1 untuk penempatan. Nah, ketika setelah seluruh pelamar prioritas 1 sudah ditempatkan dan masih ada istilahnya formasi yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas 1, nantinya Bapak Ibu akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Nah, di ayat 3 dikatakan dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Jadi, tidak akan bentrok pelamar prioritas 1 dengan prioritas kedua terkait penempatan. Karena didahulukan dulu pelamar prioritas 1, barulah dieksekusi pelamar prioritas 2. Nah, apakah nantinya pelamar prioritas 2 akan bentrok juga dengan prioritas 3 terkait penempatan? Tidak Bapak Ibu ya, karena di sini diatur di ayat keempat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga belum terpenuhi, nantinya akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3. Jadi nantinya tidak akan ada saling mengganggu antara pelamar prioritas 3, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 1. Seperti itu ya. Nah, nanti apabila seluruh peserta prioritas 1, 2, 3 sudah mendapatkan formasinya masing-masing, sudah ada penempatannya, dan ternyata masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, nantinya sesuai dengan ayat 5 pasal 37 akan dipenuhi oleh pelamar umum. Jadi tidak ada gangguan antara pelamar umum, prioritas 3, 2, dan 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketakutan Bapak Ibu terkait penempatan guru honorer prioritas 1 tergeser oleh prioritas lain itu tidak akan terjadi Bapak Ibu ya, karena memang sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi nantinya tidak akan ada saling menggeser di tabel ini Bapak Ibu ya, tidak akan ada saling menggeser, karena nantinya terkait dengan penempatan itu akan ditentukan oleh PPK. Jadi nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan tetap dalam satu wilayah ya, wilayah domisili Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.